Nama saya Lurus Mardan. Di film Bilur ini saya berperan sebagai Fengki, mempunyai anak dua, yaitu Vina dan Nicholas. Nama saya Danila dan di film itu saya berperan sebagai Vina. Nama saya Nehru Rindra dan saya berperan sebagai James alias anak buah satu. Nama saya Gusti Irwani Bowo dan berat saya 118 dan kursi ini hanya kuat 80 kilo. Dan saya berperan sebagai Lutfi dan alias anak buah dua. Menurut aku ini tantangan baru ya, maksudnya kan tiba-tiba kan kita disuruh Reading. Iya, kita disuruh reading baru pertama kali reading juga dan ya this is our first time. Aku pribadi suka sama ceritanya, terus ini juga based on true story juga, yang mana aku suka banget kalau ada cerita based on true story. Biasanya kan ada sebutan kayak kalau anak perempuan tuh anaknya bapak banget gitu kan. Nah karena aku juga perempuan, aku anaknya papaku banget, jadi cepet relate-nya gitu loh. Pada saat pertama kita reading itu, jujur aja, saya begitu ketemu dengan para pemain yang lain, terutama dengan Vina yang diperankan oleh Danila juga Nicholas, kita ketemu tuh asik gitu loh. Jadi sudah terbentuk mengenai chemistry kita bahwa saya adalah orang tua mereka dan mereka adalah anak saya, dan benar-benar berkesan untuk saya, sehingga saya semangat sekali untuk main. Aku sempet deg-degan sebenarnya karena taunya kan dia dari teater, terus gue kayak anjing gue siapa nyet. Anjir nih gue gimana nih, karena aku di dunia perfilman gak yang gimana-gimana. Jadi cuma pas ketemu sama Pak Lurus, dia bahkan udah ngeplotting gue bapak lo nih gitu. Jadi selain dari akunya udah suka sama ceritanya dan memposisikan aku sebagai anak itu, ditambah sama cast yang lain, itu nambahin energi banget, bener-bener langsung main yuk, yuk. Bahkan sampai Gusti Nehru aja yang mungkin perannya nggak banyak, tapi mereka tuh ngasih energi yang wah menurut aku luar biasa sih sebetulnya. Wah, itu seru banget sih ya. Ini sih. Ini kayak sebelumnya juga belum kenal sama Ko Fengki sama Civina juga belum kenal. Iya, belum kenal. Jadi kita kenalnya pas lagi proses tanda tangan kontrak itu. Iya. Awalnya kita pikir maksudnya aduh takutnya kepribadiannya gimana ya maksudnya. Iya. Takutnya dia nggak bisa nerima kita. Iya. Ini film pertama gue big reading untuk pertama kalinya, jadi penting karena untuk pengalaman. Iya, seperti itu kira-kira. Belum direkam ya itu ya? Kurang ajar. Gue udah pura-pura kayak aktor loh. Masa di interview gini juga acting? Kamu tinggal jawab aja ya? Emang pengen banget tampil. Film baru. Dialog cuma 2. Ditanya benar. Sebetulnya peran Fengki ini di mana Pak Fengki mengalami penyakit demensia itu, adanya kejadian tahun 98 itu berat sekali ya. Di mana terutama Vina. Ngebayangin jadi Vina tuh ya wajar gitu kalau karakternya tuh jadi kayak gitu, lebih galak. Terus dia juga seolah-olah tuh semena-mena, padahal aduh nih gimana lagi, siapa lagi yang ngurusin, mau nggak mau gue mesti tegas sama pilihan-pilihan ini yang mana menurut gue ini udah paling bener gitu. Dan harus berdamai sama adik gue yang udah nggak ada, ya mau nggak mau ya udah gue mau mengerahkan yang ada aja nih, bapak gue nih masih ada nih walaupun kayak gini. Itu mentalnya memang harus wow gitu menurut aku ya untuk ada di posisi Vina. Ya kayak perbandingan dari itu lagi kayak ke film sebelumnya. Yang sempat kita tonton ya, bukan kita mainin. Ya pendalaman karakternya kita sampai gue sampai ngurusin badan. Itu kayak turun berapa kilo sih Gus? Dia turun 15 km. Maksudnya di film ini mungkin peran kita juga nggak terlalu penting, cuman vital ya. Maksudnya kita apa penyambung antar film. Penyambung gitu, antar scene, kalau nggak ada kita akan lebih timpang gitu. Sama aja ini perihalnya sama kayak bila kamu membuka itu isinya bukan wafer alias rengginang, itu kayak gitu. Maksudnya aku nih untuk aku sendiri ya tantangannya, maksudnya aku sempat botakin rambut. Yang pas
pasti sih yang aku rasain ini kalau dari interpretasiku terhadap Vina gitu, dia tuh memang kayak gak boleh ada pilihan untuk jadi lemah gitu loh. Boleh fragile aja tuh cukup, tapi lo jangan sampai lemah gitu karena lo mesti ngurusin bapak lo mesti hidup dengan trauma lo, bukannya kayak move on tapi lo live with it gitu. Ya menurut Mas Reza Radian bilang juga waktu itu ngobrol sama temennya, aku dengerin. Aku nguping. Kirain nongkrong bareng. Nggak nongkrong bareng. Nggak kenal, belum pernah. Bukan. Kebiasaan aku tuh kalau misalkan ada adegan-adegan yang sekiranya emosional tuh aku pasti dengerin lagu dulu. Jadi dari kemarin tuh sebelum syuting emang lebih banyak di let's say backstage gitu, terus dengerin lagu sambil bengong aja sih sebenarnya. Anak-anak produksinya masih pada ngurusin teknis gitu, cuman ngelihat setnya tuh beneran di kepala aku kayak lihat tempatnya sepi gitu, bener-bener nggak ada orang. Itu tuh yang aku lihat tuh kosong aja gitu. Nah itu jadi kayak ngilang sendiri, itu energinya cukup banyak invest di situ sih. Waktu kita yang di apa yang di film Maksudnya pas hari ke berapa sih? Hari ke 1 dan terakhir itu improv itu menurut aku cukup banyak ya. Iya cukup banyak. Maksudnya kita dibebasin juga sama sutradara untuk Iya. apa untuk just be yourself. Maksudnya kayak Maksudnya jangan merubah lu ketika misalnya, ini kan tadi kan ngomong soal switch ya gitu. Iya, soal switch. Jangan terlalu merubah dari karakter kita sampai ke pas syuting itu. Jadi kalau improv sih, kalau aku sedikit ya nggak tahu kalau kamu tuh. aku sebenarnya bermain di mimik. Maksudnya kan apa? Jadi kan apa di micro teaching ya. Ya paling ada senam ketawa paling sebelumnya. Makan tuh nggak kepikiran karena biasa kalau secara badan abis makan tuh ngantuk terus kayak pinginnya gitu. Dan secara emosi kalau udah makan hormon senengnya kan agak naik nih. Jadi aku nggak mau sampai di tahap itu, kayak biarin gue ada di tahap sendu, malah kalau bisa sendu banget nih gitu. Satu nggak kepikiran, dua juga memang nggak ada rasa lapar sama sekali. Terus ya walaupun dia anak-anak wardrobe pada semua Ci makan Ci, ini dulu belum makan gini-gini, iya entar gitu. Emang kebiasaan pingin selesain dulu gitu kalau dari gue sih gitu. Seni melelahkan itu harus nangis yang tidak dibikin-bikin. Nangis itu dibawa dengan perasaan, semuanya itu akan tumpah ruah air mata saya. Itu berat sebetulnya. Tapi karena saya memahami tentang ceritanya, ya mengalir begitu aja. Kalau dari aku pribadi itu entah mengapa malah yang di mobil sebenarnya. Di situ tuh aku nggak banyak ngomong gitu kan, dan dari sekian banyak momen itu adalah momen paling anak yang pernah ada karena kayak lagi dikasih wejangan gitu loh. Kalau kita masih kecil kan kita nggak mungkin yang kayak udahlah Pak jangan gini jangan gitu. Itu sudut pandang orang tua yang emang selalu ngeliat anaknya tuh kayak anak kecil aja gitu. Sudut pandangku juga kayak gitu jadinya, gue masih kecil. Mau kayak gimana, gue tetap anak kecilnya dia gitu. Yang kita tahu juga tim Maple juga baru pertama kali untuk membuat film ini gitu ya. Tapi Hah? Yang kedua ya, maksudnya ternyata iya, jadi kalau dilihat dari sebelumnya ini lebih baik lah. Gitu. Ada perkembangan. ada perkembangan sih maksudnya. Walaupun kita nggak tahu yang pertama gimana. Iya. Kalau yang pertama kan itu kan film action kan. Ya. Dan yang kalau kita highlight dari film yang episode pertama ini kan yang dari judulnya Balur itu. Oh, balur bilur. Ini boleh dibocorin nggak sih? Soalnya kan di film ketiga kan judulnya Beler ya kalau nggak salah ya. Mesti di situ. Oh sorry, aduh aku kayak Tom Holland, aku gampang banget spoiler, sorry. Jangan dong. Sorry banget. Ini sih kesempatan, kekeluargaan, kenyamanan, sportivitas, kesempurnaan cinta. Sama ini sih semua tim tuh apa cepet, tegas, irit dan bandel ya. Aku pribadi aku sangat senang sih pulang capek tuh bukan yang kayak aduh gue nggak mau lagi gitu, enggak, tapi aduh gue seneng sih tadi tuh bener-bener main yang emang main semain-mainnya gitu. Aku merasakan ini salah satu syuting filmku yang paling santai tapi apa ya beneran main film gitu di sini tuh. Ambil yang baik-baiknya,
Terus juga dibuang yang buruk-buruknya. Menurut aku karakter Rangga dan Cinta juga sudah bisa. Ya pesannya nonton film ini secara serius. Terus dan Lidah Sapi. Iya betul. Nikmati scoringnya karena digarap serius oleh Mr. Otto Tarega. Iya. Dan melihat acting dari Danila Riyadi, acting dari Julius aka Seni Kanji, Geraldo, Ada Geraldo. Terus ada Pak Lurus juga. ada Pak Lurus, Terus ada ada Sarah Tobing. Iya, ada Sarah Nah, di situ dia Sarah Tobing akan menjadi nggak usah. Terus juga ada pemeran ini juga ya, ada Sal juga ya maksudnya. Sal cuma ngasih martabak doang itu syuting. Oh, konsumsi. Oh, Ada Ko Deddy ada Ko Deddy juga. Nah, ini sebenarnya Ko Deddy ini penting ya. karena nanti ada scene di mana dia akan berjalan di atas utas tali. Iya. Iya. Ya benar. Jangan pernah ngerasa sendiri yang pasti. Karena nggak semua orang punya hati yang se-pure itu menurutku. Jadi itu adalah hal yang bisa jadi pegangan kalau setidaknya kita selalu pingin ngasih yang terbaik sebelum kita ditinggal pergi lah kasarnya gitu. Itu sih, itu menjadi caretaker itu bukan sembarang orang. Jaga kesehatan sih. Jaga Si kesehatan. caretaker-nya jaga kesehatan. Iya, sebenarnya khususnya untuk caretakernya jaga kesehatan juga, jaga kestabilan emosi juga. Terus juga kalau butuh bantuan profesional kayak montir. Ini bukan iklan ahas. Ya, misalnya kayak psikolog atau psikiater atau si Mamat juga kalau misalnya mau cerita sama si Mamat juga nggak apa-apa ya. Iya. Itu paling penting sih tadi tuh. Poin terakhir tuh. Psikiater, psikolog. Psikiater itu nggak apa-apa, jangan ragu dan Jangan jangan takut. malu.